Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriya Ramadhani Yulia Saputri, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran psikologi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, kita masuk ke bab 1. Sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Dalam sejarah psikologi, jiwa mempunyai beberapa arti. Jiwa diartikan sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan baik makhluk hidup maupun benda mati. Jiwa juga dianggap sebagai sesuatu selain raga pada diri manusia. Jiwa juga dianggap sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan atom. Dalam perkembangannya, psikologi tidak hanya membahas tentang jiwa saja. Psikologi modern membahas tentang perilaku dan proses mental. Perilaku berarti apa yang dilakukan seseorang, baik itu perbuatan maupun perkataan. Sedangkan proses mental meliputi pengalaman internal yang dialami seseorang, baik itu berupa aktivitas, berpikir, merasa, mempersepsi, dan lain-lain sebagainya. Apakah definisi psikologi akan mengalami perubahan? Nah, sejarahlah yang akan menentukan definisi psikologi di masa depan. Sebagai sains, psikologi modern memang baru lahir pada abad 19, tepatnya pada tahun 1879, dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai orang pertama yang menganggap psikologi sebagai sains atau ilmu. Sejak saat itu, banyak aliran yang berkembang. Yang pertama yaitu aliran strukturalisme. Nah, aliran ini fokus pada struktur kesadaran. Yang kedua, aliran fungsionalisme yang fokus pada fungsi kesadaran. Yang ketiga, behaviorisme dan neo-behaviorisme yang fokus pada perilaku. Yang keempat, psikoanalisa dan neo-psikoanalisa yang fokus pada ketidaksadaran. Yang kelima, psikologi kognisi yang fokus pada proses kognitif. Nah, di bab ini juga kita mempelajari tentang manfaat mempelajari sejarah. Yang pertama, dapat memperkaya perspektif dalam memahami masalah. Yang kedua, dapat memperdalam kita untuk memahami psikologi. Yang ketiga, mengajarkan kita agar terhindar dari permasalahan yang sama. Yang keempat, membantu kita mendapat ide-ide baru. Yang kelima, dapat memenuhi rasa ingin tahu seseorang yang tinggi. Yang terakhir yaitu isu-isu dalam sejarah psikologi. Nah, yang pertama yaitu jiwa. Yang kedua, karakteristik alamiah manusia. Yang ketiga, hubungan antara jiwa dan raga. Yang keempat, sumber pengetahuan manusia. Dan yang kelima, universalisme dan relativisme. Bab kedua, psikologi pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno ditemukan bahasa secara spesifik dan memang itu tidak mudah pada saat itu. Ada beberapa pemikiran yang muncul. Yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga moralitas. Metafisika adalah wacana mengenai apa itu realitas. Yang kedua epistemologi, yaitu wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid. Yang ketiga moralitas, yaitu wacana mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Pada masa Yunani kuno terdapat beberapa filsuf yang berperan. Yang pertama yaitu Thales. Thales merupakan seorang filsuf yang berkontribusi pada perkembangan pemikiran ilmiah. Ia juga dianggap sebagai filsuf yang terkenal dan berpengaruh pada zamannya. Thales merupakan seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Menurut Thales, semua yang di dunia terdiri dari substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip alamiah. Thales termasuk orang yang pertama kali memperkenalkan cara berpikir ilmiah dan Thales juga mempunyai pandangan tertentu tentang jiwa. Tokoh kedua yaitu Heraklitus. Berbeda dengan Thales, Heraklitus beranggapan semua yang ada di dunia adalah api. Api dianggap dapat menghilangkan air. Menurut Heraklitus, manusia itu seperti sungai yang setiap aliran sungai itu pasti berbeda dari waktu ke waktu. Heraklitus juga beranggapan bahwa segala sesuatu berada di antara dua kutub. Tidak ada yang benar-benar panas dan dingin, malam atau siang, senang atau sedih. Selain itu, menurutnya jiwa manusia seperti api. Jiwa yang sehat disebut jiwa yang kering, sedangkan jiwa yang basah atau lembab disebut jiwa yang tidak sehat. Tokoh ketiga yaitu Empedokles.
Empedokles merupakan seorang filsuf yang dikenal sebagai orator, rahib, dokter, dan seniman. Menurutnya terdapat elemen yang penting yang tidak dapat direduksikan, yaitu api, air, udara, dan tanah. Jiwa akan sehat jika terdapat keseimbangan di antara 4 elemen yang sudah disebutkan sebelumnya. Empedokles merupakan filsuf pertama yang berbicara tentang teori persepsi. Pemikir psikologi kaum sofis. Sofis berasal dari bahasa Yunani yang berarti bijaksana. Kaum sofis umumnya seorang guru yang profesional dalam bidang public speaking. Ada 3 kaum sofis. Yang pertama, Protagoras. Protagoras merupakan seorang filsuf yang pandai dalam bernalar. Bagi Protagoras, kebenaran itu bersifat relatif. Ia memandang bahwa kebenaran tergantung pada pikirannya masing-masing. Herken menyebutkan beberapa implikasi dari pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, kebenaran tergantung pada realitas dan persepsi. Yang kedua, persepsi bervariasi sesuai dengan pengalaman orang per orang. Yang ketiga, kebenaran akan berada secara kultural karena dipengaruhi oleh budaya. Yang keempat, untuk memahami keyakinan. Yang kedua, Sokrates. Sokrates sama dengan kaum sofis yang menganggap pengalaman subjektif individu. Sokrates juga tidak tertarik pada filsafat mengenai alam. Ia lebih suka masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia, terutama masalah epistemologi dan etika. Bagi Sokrates, kebenaran itu sesuatu yang sifatnya umum dan bisa dibagikan ke semua orang. Menurut Sokrates juga pengetahuan dan kebenaran mempunyai hubungan yang erat. Yang ketiga yaitu Plato. Ada 2 ajaran yang dibawakan oleh Plato. Yang pertama yaitu idea. Ajaran mengenai idea merupakan pengembangan dari ajaran gurunya. Sokrates mengenai esensi. Sokrates meyakini bahwa pemahaman mengenai fakta-fakta spesifik akan mengantarkan kita pada pemahaman mengenai esensi dari suatu konsep. Bagi Plato, esensi mempunyai realitas yang terlepas dari fakta-fakta yang bersifat konkret, dan apapun yang ada di dunia nyata merupakan manifestasi dari ide ini. Pandangan Plato mengenai jiwa dipengaruhi oleh Protagoras yang bersifat dualis. Ia memandang jiwa dan raga merupakan 2 entitas yang berbeda. Jiwa dipandangnya sebagai entitas yang bersifat imaterial dan kekal, sedangkan raga bersifat material. Plato menyebutkan bahwa jiwa mempunyai 3 unsur yang bersifat hierarkis, yaitu reason atau rasio, passion atau emosi, dan appetit atau nafsu, seperti lapar, haus, dan dorongan seksual. Bab ketiga, psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. A. Psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu sering sekali disebut sebagai awal masa Helenistik. Kematian Alexander berbarengan dengan meninggalnya Aristoteles dan turut berkontribusi pada menurunnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-13 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik, masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan realistik. Pemikir-pemikir pada masa Helenistik. Yang pertama yaitu skeptisisme atau Piro. Skeptisisme menunjukkan keraguan pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Bagi skeptisisme, dogmatisme tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kekeliruannya. Skeptisisme memiliki pandangan yang hampir mirip dengan kaum sofis yang ragu dengan pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang relatif. Yang kedua adalah sinisme atau antitenes. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dan ketidakpuasan nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya akan bisa dicapai dengan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai. Sinisme beranggapan pentingnya sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala hal yang tidak alamiah. Adapun tokoh ketiga, Epikureanisme atau Epikurus, terkenal dengan sebutan atomisme dan hedonisme. Epikurus beranggapan adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya, manusia hanya terdiri dari atom-atom yang bebas dan atom dapat bercerai-berai. Namun demikian,
Atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Epikurus menyatakan kebahagiaan atau hedonisme itu bukanlah kesenangan bersifat sementara. Ia hidup secara sederhana dan menghindari yang glamor. Nah, psikologi pada Kekaisaran Romawi. Ada Neoplatonisme. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide dari Plato yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional. Tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi. Yang pertama yaitu Philo. Philo beranggapan manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Philo menganggap jiwa itu imaterial, terpenjara dalam raga, dan material memiliki dua kemungkinan perkembangan, menuju cahaya Tuhan atau menjauhi cahaya Tuhan. Tokoh yang ketiga adalah Galen. Galen berkeyakinan bahwa unsur-unsur dari sistem manusia memiliki fungsinya masing-masing yang menggerakkan fungsi biologis dan psikologis. Manusia diyakini seperti animal spirit yang mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh, yaitu empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Menurutnya, keempat cairan tersebut berada dalam tubuh dengan proporsi tertentu dan akan mempengaruhi kepribadian manusia. Adapun yang ketiga yaitu Plotinus. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis, yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan. Kemudian spirit merupakan citra dari Tuhan. Plotinus berpendapat bahwa jiwa merupakan sesaut yang bersifat imaterial dan terjaga dalam raga. Plotinus juga menyarankan untuk membersihkan diri dari dunia material dan menyatu dengan zat yang abadi. Yang terakhir ada masa kegelapan atau Dark Ages. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel yang berpusat pada Bizantium dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Menurut Greenwood, abad pertengahan terbagi atas 3, yaitu abad pertengahan 500 sampai 1000 ditandai dengan turunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, pertengahan abad pertengahan 1000 sampai 1300 ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan, dan yang terakhir akhir abad pertengahan 1300 sampai 1600 yang ditandai munculnya gerakan pembaharuan. Bab 4. Psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pada awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang disebut sebagai zaman kegelapan. Di saat Eropa Barat mengalami masa kegelapan, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa itu abad ke-7 sampai abad ke-14, tradisi keilmuan yang dulunya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan lagi oleh para pemikir-pemikir Muslim. Pemikir-pemikir Muslim mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimulai dari ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, kedokteran, filsafat, hukum, dan sampai dengan ilmu psikologi. Peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Ada tokoh pertama yaitu Al-Ash bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikir para filsuf Yunani kuno. Al-Kindi menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Al-Kindi berusaha menyatukan antara teologi dan filsafat. Agama dan filsafat dianggapnya sama-sama berusaha mencari kebenaran. Bedanya, kebenaran filsafat bersifat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama bersifat pasti. Pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Adapun tokoh kedua yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Ar-Razi menganggap penting peran rasio dalam memperoleh kebenaran. Menurutnya, perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio. Ar-Razi berpandangan bahwa antara jiwa dan tubuh terdapat hubungan yang erat. Menurutnya, komentar positif dan penuh harapan dari seorang dokter dapat memengaruhi motivasi pasien untuk sembuh, membuatnya merasa nyaman sehingga dapat mempercepat kesembuhannya. Adapun tokoh ketiga yaitu Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pikiran filsuf Muslim setelahnya. Nah, Al-Farabi juga dikenal sebagai pemikir psikologi sosial.
Al-Farabi sebagai ahli psikologi sosial karena ia dianggap orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia akan mencapai jika hidup bersama orang lain. Menurut Al-Farabi, pengetahuan diperoleh melalui 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi, kemampuan imajinasi, dan kemampuan berpikir. Adapun tokoh keempat yaitu Abu Zaid Ahmad Ibn Zal Al-Bahil. Al-Bahil tertarik pada ilmu seperti matematika, geografi, kedokteran, astronomi, filsafat, dan juga psikologi. Ia berhasil menulis sebanyak 40 buku, yang salah satu bukunya berhubungan dengan psikologi yang berjudul Masali Al-Abdan wal Anf. Ia dianggap tokoh yang sudah membahas masalah kesehatan mental dan menghubung-hubungkan antara penyakit fisik dan penyakit mental. Menurutnya, depresi bisa disebabkan alasan yang jelas dan tidak jelas. Depresi juga disebabkan oleh alasan yang jelas, dan terapinya juga bisa dalam terapi yang jelas. Badri pun menyebutkan bahwa Al-Bahil bukan saja sudah mengklasifikasikan neurosis ke dalam 4 gangguan, takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta obsesi, tapi juga sudah menulis tentang terapi perilaku dan kognitif yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keempat gangguan tersebut. Bahil mempunyai keyakinan bahwa pikiran-pikiran yang keliru bisa saja menimbulkan emosi-emosi patologis. Adapun tokoh kelima yaitu Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina adalah seorang filsuf muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Ia mampu mengintegrasikan antara agama dan rasio dengan baik. Pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Namun demikian, dalam beberapa hal seperti halnya Al-Farabi, Ibnu Sina pun mengambil posisi yang berbeda dengan Aristoteles, seperti tentang struktur jiwa dan kemampuan active reason. Ibnu Sina juga menyampaikan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh tingkatan jiwa tersebut. Yang pertama ada jiwa nabati, jiwa hewani, jiwa insani. Dan selain itu juga Ibnu Sina meyakini bahwa pikiran dan tubuh saling berkaitan. Gangguan fisiologis tidak selalu bersumber dari masalah fisiologis, tetapi juga bersumber dan gangguan aspek psikologis. Adapun tokoh keenam yaitu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai. Beliau dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Menurutnya, jiwa terdiri dari 3 fakultas, yaitu jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, melihat, dan mempertimbangkan realitas. Yang berkaitan jiwa juga berkaitan dengan aktivitas emosi, ambisi, keberanian, dan harga diri. Jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu, syahwat, makanan, minuman, dan seksualitas. Pemikiran Al-Ghazali ditulis dalam banyak buku yang mewarnai hasanah pemikiran umat Islam sampai sekarang. Buku-bukunya sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Buku-buku Al-Ghazali antara lain Ihya Ulumuddin, Kimia Asy'ada, Tahzibul Akhlaq wa Mu'allajat, Amrat Al-Qulub, Mukarshafatul Qulub, Al-Muqarribaila, Al-Lamil Guyub, Makahib Al-Falazifa, Tahabut Al-Falazifa, dan lain-lain sebagainya. Adapun tokoh terakhir yaitu Far al-Din Muhammad Umar Ar-Razi. Pikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi salah satunya bisa ditemukan dalam bukunya An-Nafs war-Ruh. Menurut Razi, secara alamiah manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal. Namun bawaan alamiah tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Hako menjelaskan bahwa dalam bukunya An-Nafs war-Ruh, Razi menjelaskan tentang bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada disebut kebahagiaan indrawi dan ada kebahagiaan intelektual. Pikiran Ar-Razi mengenai psikologi juga dituangkan dalam bukunya berjudul Al-Firasah, Daliluka ila Ma'rifah Akhlaq An-Nas wa Ta'adihim. Bab kelima, psikologi pada masa pencerahan. A. Kontribusi peradaban Islam terhadap Renaissance. Nah, sebagian kalangan meyakini bahwa peradaban Islam memang memiliki kontribusi besar terhadap
Renaissance, dan itu terjadi di Barat. Sedangkan sebagiannya lagi justru menyebabkan mengelaknya atau tidak menganggapnya. Esa menyebutkan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan sebagian kalangan meragukan kontribusi peradaban Islam, yaitu yang pertama, klaimnya sering didasari pada penelitian yang kurang mendalam. Kondisi dunia Islam saat ini memang kurang menggembirakan. Dan yang ketiga, wacana akademik di dunia Barat memang cenderung eurosentris. Ada tokoh pencetus Renaissance yang pertama, yaitu Jean-Louis Faivre. Nah, Faivre ini banyak dipengaruhi oleh pemikir Erasmus. Faivre tidak hanya fokus pada nilai-nilai humanis, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan yang diyakininya. Selain itu, Faivre juga berbicara tentang kebijaksanaan. Menurutnya, kebijaksanaan hanya akan diperoleh jika kita mengingat dan mempelajari pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui. Nah, sekarang kita masuk ke geosentris versus helosentris. Geosentris adalah teori yang berkembang cukup lama karena didukung oleh otoritas gereja Katolik. Keyakinan tersebut bahkan menjadi dogma yang tidak boleh ditentang oleh gereja Katolik maupun Protestan. Nah, helosentris merupakan gagasan yang berbunyi bahwa bumi bergerak pada orbitnya dan mengelilingi matahari. Nah, sekarang kita masuk ke empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Empirisme merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh dengan observasi dan pengalaman. Empirisme bersumber dari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Bacon, Hobbes, Locke, Hume, dan lain-lain. Nah, di empiris ini ada beberapa tokoh, yaitu Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, dan David Hume. Sekarang masuk ke rasionalisme. Rasionalisme merupakan kebalikan dari empirisme. Robinson menjelaskan bahwa rasionalisme adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Rasionalisme bersumber dari pemikir Plato yang kemudian dikembangkan oleh Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, dan rasionalisme juga percaya bahwa pikiran secara aktif mengelola, menambahkan, dan memberikan makna terhadap informasi-informasi indrawi. Ada beberapa tokoh di rasionalisme. Yang pertama, René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm von Leibniz, Immanuel Kant. Nah, kita masuk ke positivisme. Positivisme Comte sebenarnya lebih mempresentasikan pemikiran empirisme yang lebih menekankan pada pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Namun, positivisme dan empirisme terdapat perbedaan, yaitu positivisme menekankan pada pengamatan publik bukan pengamatan individu, dan positivisme menolak psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Positivisme menganggap bahwa pengetahuan puncak itu adalah membangun teori-teori yang diderifikasikan dari fakta-fakta objektif sehingga bisa dipakai dan memberikan penjelasan dan prediksi. Nah, di positivisme ada tokoh yaitu Auguste Comte. Sekarang kita masuk ke bab 6, awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Nah, sebelum terbentuknya ada dua pendapat, yaitu Kant dan Comte menjelaskan mengenai kecilnya kemungkinan psikologi menjadi ilmu pengetahuan. Menurut Kant, tidak akan memberikan kepastian sebagai ciri utama dari ilmu pengetahuan. Jiwa manusia dianggapnya tidak bisa diukur karena sifatnya yang tidak stabil dan tidak tetap. Sedangkan menurut Comte, karena lebih banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lainnya yang non-eksperimental, psikologi tidak memadai menjadi ilmu pengetahuan. Nah, mendengar hal tersebut, para filosof fisiologis kebangsaan Jerman ini keberatan, yaitu Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt. Mereka telah memberikan bukti bahwa proses mental itu nyata dan dijelaskan secara empirik. Nah, kita masuk ke Hermann von Helmholtz. Menurutnya, jumlah energi itu bersifat konstan walaupun terdapat perubahan kualitas,
Hukum kekekalan energi tersebut berlaku bagi hal-hal yang berhubungan dengan apapun, termasuk aspek psikologis. Dalam bidang psikologis, Helmholtz dikenal karena kontribusinya pada munculnya ilmu psikologi sebagai ilmu yang mandiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi secara langsung, Helmholtz melakukan penelitian eksperimental terhadap persepsi indrawi dan melakukan pengukuran kecepatan impuls saraf yang berkontribusi pada apa yang sekarang disebut dengan reaction time. Sedangkan secara tidak langsung, kontribusi Helmholtz terhadap psikologis melalui murid-muridnya seperti Weber, Fechner, dan Wundt. Kita masuk ke tokoh kedua, yaitu Gustav Theodor Fechner. Nah, melalui ilmu filsafat tersebut, Fechner tertarik dengan masalah hubungan antara jiwa dan raga, dan ia pun berusaha memecahkan masalah tersebut dengan melakukan beberapa penelitian eksperimen. Fechner membedakan antara inner psikologis dan outer psychophysis. Inner psychophysis menunjukkan pada hubungan antara sensasi mental dan perubahan pada saraf otak, sedangkan outer psychis menunjukkan pada hubungan antara stimulus dan sensasi mental. Nah, tokoh ketiga yaitu Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt sangat tertarik terhadap ilmu fisiologi dan melanjutkannya studi di Universitas of Berlin. Wundt berkesempatan membantu penelitian Helmholtz dalam melakukan pengukuran terhadap impuls saraf. Nah, pada saat itu pula secara mandiri Wundt melakukan pengukuran terhadap sistem saraf pusat dengan menggunakan Thorpe meter. Buatannya sendiri, rupanya Wundt berkeinginan untuk membuktikan bahwa kesadaran terhadap dua stimulus yang berbeda dalam satu waktu bersamaan adalah mungkin. Selama menjadi asisten Holmes, Wundt pun berkesempatan memberikan kuliah singkat pertama bertemakan psikologi sebagai ilmu alam pada tahun 1862. Sekarang kita masuk di D, pasca pendidikan psikologi sebagai ilmu. Nah, di sini ada beberapa tokoh. Tokoh pertama yaitu Franz Brentano. Tokoh kedua Carl Stumm. Tokoh ketiga Oswald Kulpe. Tokoh keempat Hermann Ebbinghaus. Sekarang kita masuk di strukturalisme. Nah, strukturalisme ini didirikan oleh Edward Bedford Titchener. Pada berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran, Titchener lebih fokus pada struktur isi kesadaran. Pandangan Titchener mengenai tujuan psikologi elemen kesadaran dan apperception juga terdapat perbedaan dengan Wundt. Di strukturalisme ada dua pembahasan, yaitu subject matter dan tujuan psikologi serta elemen kesadaran. Subject matter atau ilmu psikologi versi Titchener pun tampak tidak berbeda dengan Wundt, yaitu kesadaran. Kesadaran dalam pandangan Titchener memiliki arti yang sama dengan kesadaran dalam pandangan Wundt, yaitu merupakan kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi suatu waktu tertentu. Tujuan psikologi dalam pandangan Titchener adalah menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah dan menentukan strukturnya. Yang kedua yaitu elemen kesadaran. Ada 3 elemen kesadaran yang penting menurut Titchener, yaitu sensasi, yang kedua kesan, dan yang ketiga afeksi. Sekarang kita masuk ke fungsionalisme. Fungsionalisme didirikan oleh Wilhelm James. Berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran dan Titchener pada struktur kesadaran, Wilhelm James lebih fokus pada fungsi kesadaran. Nah, Wilhelm James membahas 3 yaitu akar kesadaran James, self, dan emosi. Di fungsionalisme juga bukan hanya Wilhelm James, ada tokoh berikutnya yaitu Hugo Monsterberg, Granville Stanley Hall, dan John Dewey serta James McCarthy. Sekarang kita masuk ke bab 7. Behaviorisme fokus pada perilaku daripada kesadaran. A. Perkembangan behaviorisme. Menurut School 2010, behaviorisme ini berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama, behaviorisme radikal, neo-behaviorisme, dan sosio-behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme radikal.
Behaviorisme radikal ini lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati. Behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku dan menganggap teori yang dicapainya bisa digeneralisir terhadap semua perilaku. Tokoh-tokoh yang termasuk penganut behaviorisme radikal antara lain Ivan Petrovich Pavlov, John Brodus Watson, Edward Lee, Thorndike, dan Vladimir M. Bekhterev. Adapun yang kedua, neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivism. Di sini mengacu pada pikiran yang disampaikan oleh para filsuf di Vienna pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa rumusan teoritis harus bersumber dari pengamatan empiris dan dapat menjelaskan fakta-fakta empiris. Selain itu juga, neo-behaviorisme ini ditandai dengan adanya operationis. Berarti konsep-konsep psikologi yang dianggap abstrak pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator berikut yang bisa diamati dan kemudian disebut dengan definisi operasional. Tokoh dalam neo-behaviorisme yang pertama yaitu Edward Chase Tolman, yang kedua Charles Leonard Wool, ketiga Edwin Ray Kuthir, yang keempat B.F. Skinner. Sekarang kita masuk ke sosio-behaviorisme. Nah, pengabaian behaviorisme dan neo-behaviorisme terhadap proses mental dan proses kognitif memunculkan reaksi tak terkecuali dari kalangan mereka sendiri. Albert Bandura dan Reuter yang menyampaikan gagasan yang berbeda dengan pendahulunya, ia dinamai dengan social learning dan atau social behaviorism. Social learning mempunyai anggapan bahwa perilaku dipelajari dalam proses mental atau proses sosial, tidak seperti yang disampaikan Skinner. Selain itu, masih fokus pada perilaku. Keduanya mengakui adanya proses mental dan proses kognitif yang mengantarai hubungan antara stimulus dan respon. Tokoh dalam sosio-behaviorisme yang pertama yaitu Albert Bandura dan Julian de Reuter. Sekarang kita masuk ke B, terapi yang berorientasi behavioristik. Yang pertama yaitu modifikasi perilaku, yang kedua applied behavior analysis. Nah, menurut Milton Berger, modifikasi perilaku mempunyai beberapa karakteristik, yaitu fokus pada perilaku dipandu oleh teori dan filsafat behaviorisme berdasarkan prinsip-prinsip perilaku, penekanan pada kernel environment event, prosedur modifikasi perilaku dibuat secara spesifik dan detail, treatmentnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang masuk ke Applied Behavior Analysis atau ABA. Karakteristik yang lain adalah ABA memberikan penekanan pada pentingnya proses belajar dan lingkungan. Proses belajar dianggap penting dalam pembentukan dan perubahan perilaku. Melalui proses belajar ABA memberikan pengalaman-pengalaman baru dengan memodifikasi lingkungan, baik dengan menyediakan faktor-faktor yang mendorong terbentuknya suatu perilaku atau faktor-faktor yang mengiringi suatu perilaku. ABA merupakan model intervensi yang pragmatis dan fokus pada hasil, bukan teori, serta mengajak klien untuk aktif dalam proses terapi.